Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah pada malam hari ini izinkan saya Ismail untuk memandu acara malming pada malam hari ini, yaitu kerjasama antara 3272 angkatan 93 dengan Salisa, dengan tema pada malam hari ini yaitu hijrah menuju cahaya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang berhijrah atau berpindah ya dari hal yang tidak baik menjadi baik ya, menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian kita membaca umul kitab secara bersama yaitu suratul Fatihah. Kemudian acara selanjutnya adalah pembacaan Mutiara Hikmah yang insyaallah akan disampaikan oleh sahabat Bunda Basya Indah. Kemudian acara selanjutnya adalah materi oleh Ustadz Hidayatul Rahman selama 30 menit dengan tema hijrah menuju cahaya. Kemudian tanya jawab, dan insyaallah nanti ada pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Ustadz mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hidayatul Rahman. Kemudian selanjutnya adalah pembacaan doa dan penutup ya, foto bersama insyaallah. Marilah kita awali pembukaan kajian malming ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Dan kita buka acara malam kita pada malam hari ini. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan kepada acara Mutiara Hikmah, kami atas nama pengurus 3272 dan Salisa sekali lagi mengucapkan minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang hari mohon maaf ya lahir batin kepada para teman-teman semua yang pada malam hari ini mengikuti kajian malming kita yang insyaallah ini bisa berlanjut terus. Kami atas pengurus apabila ada kekhilafan, kesalahan ataupun kekeliruan di dalam menjalankan segala aktivitas ya, yang kami lakukan ya, di bulan Ramadan ya, yang telah lalu ya, tentunya ada acara penyaluran dana, santunan anak yatim, kemudian juga ada acara berbagi izin ya di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan apabila ada suatu khilafan atau kekurangan kita maaf ya sebesar-besarnya. Insyaallah ya, kita program-program yang memang sudah kita laksanakan
oleh Ikal Tua maupun Salisa ini bisa lebih baik lagi ke depannya insyaallah. Dan mudah-mudahan kita mohon dukungan ya dari sahabat semuanya, sahabat yang sudah menjadi katanya seperti saudara ya, insyaallah ini bisa lebih baik lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan 1443 Hijriah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami persilahkan acara selanjutnya yaitu pembacaan Mutiara Hikmah oleh sahabat Bunda Basyina. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya untuk saya membawakan Mutiara Hikmah terkait tema kajian malam ini, yaitu hijrah. Hijrah sendiri terbagi dua, yaitu hijrah hissi, yang berarti berpindah tempat, berpindah dari negeri yang banyak fitnah ke negeri yang tidak banyak fitnah atau sedikit fitnah. Inilah hijrah yang disyariatkan. Kedua, hijrah maknawi, yang artinya hijrah yang datang dari hati, berpindah dari maksiat dan segala apa yang Allah larang untuk menuju kepada ketaatan. Allah telah berfirman yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Menjadi manusia ideal tentu saja yang merealisasikan tujuan penciptaan atas dirinya. Manusia ideal adalah yang baik terhadap Allah hubungannya dan terhadap manusia. Kriteria ini masuk dalam kriteria orang-orang saleh. Lalu kapan kita mau berhijrah? Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan bersegeralah kamu pada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 133. Bersegeralah meraih ampunan Allah dengan melakukan ketaatan. Semoga kita bisa semangat terus dalam berhijrah, menjadi lebih baik mulai saat ini dan bisa terus istiqomah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, malam hari ini kita mengawali kajian kita. Rekan-rekanku semuanya, teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, alumni SMAN 72 Jakarta. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam hidayah yang kita pegang selama ini, yaitu hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali setiap aktivitas kita,
tidak lain adalah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala prestasi hanya milik Allah. Segala keteraturan itu milik Allah. Kebahagiaan juga milik Allah. Semua kesuksesan di muka bumi ini adalah milik Allah. Termasuk kesuksesan yang ada pada diri kita dalam kehidupan kita, apapun itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu adalah kesehatan kita, maka itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Jika itu kecerdasan kita, maka itu hakikatnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Jika itu materi, harta, jabatan, hakikatnya itu adalah titip Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menunggu, kira-kira kita bisa tidak untuk merawat dan memelihara titipan tersebut, sehingga di kemudian hari ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mempertanggungjawabkan titipan Allah tersebut. Insya Allah, itulah yang harus kita pahami, kita sadari, kita hayati. Segala puji hanya milik Allah, yaitu alhamdulillah. Ketika kita ingin berbicara tentang hijrah, maka kita sering mendengar kalimat hijrah. Kita sering mendengar kalimat itu dalam kajian, dalam acara seminar, dalam acara ta'lim, pengajian, dan lain sebagainya. Tapi seperti apakah hijrah yang sesungguhnya? Dari manakah awal mula hijrah tersebut? Kemudian saat ini bagaimana hijrah yang harus kita lakukan? Baiknya itu seperti apa? Seperti yang dicontohkan, seperti yang diperintahkan, seperti yang dipedomankan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah itu adalah proses yang harus dilalui oleh setiap muslim. Ketika seorang muslim ingin menambah kebaikan dirinya, ingin menguatkan hidayahnya, ingin mengokohkan keimanannya, maka seorang muslim itu harus mau melakukan proses hijrah. Ketika tadi kita sudah mendengar Ibu Bes Indah, itu adalah perpindahan atau pergantian dari satu kondisi kepada kondisi yang baik. Para ulama itu membagi dua hal pokok. Ada kalanya haraban, ada kalanya tolaban. Haraban itu artinya meninggalkan sesuatu yang buruk, kemudian menuju kepada sesuatu yang baik. Baik itu hissiyah maupun ma'nawiyah. Ada kalanya juga tolaban. Artinya tujuannya adalah mencari sesuatu yang harus dicari dan harus didatangi, harus dikejar, harus diraih. Itu juga bisa termasuk adalah makna hijrah itu sendiri. Kalau kita lihat, hijrah itu berawal dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran, itu Al-Quran yang semula diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur.
Nah, ternyata proses itu terbagi menjadi dua. Para ulama membagi dua itu dengan sebutan nuzulul Quran qabla al-hijrah wa nuzulul Quran ba'da al-hijrah. Ada kalanya Al-Quran itu yang turun sebelum hijrah, ada kalanya Al-Quran itu turun setelah hijrah. Lebih kepada tema yang kita lihat ketika Al-Quran turun sebelum hijrah, yaitu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrah hissiyah dari Makkah ke Madinah. Kemudian setelah berada di Madinah, kemudian Al-Quran itu turun, berarti Al-Quran itu turun ba'dal hijrah, setelah hijrah. Ada sebutan yang lain ketika para ulama memberikan nama dua tempat antara Makkah dan Madinah. Berarti ketika ayat itu turun sebelum hijrah, berarti ayat itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Ketika ayat-ayat itu turun setelah hijrah, berarti ayat itu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, yang insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita mengawali kajian kita ini tentang hijrah. Kemudian berikutnya, ketika kita lihat tema atau hijrah, itu juga menjadi satu nama, yang hijrah itu menjadi tahunnya Islam. Jadi tahun itu berawal ditetapkan sejak hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya itu adalah pada tanggal 13 kenabian. Tanggal 13 kenabian itu adalah awal mula hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itulah Umar bin Khattab mengukuhkan bahwa tahun Islam adalah tahun disebut dengan tahun Hijriyah. Kenapa disebut dengan Hijriyah? Karena bermula dari 1 Hijriyah, berarti 1 awal mula hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah selama 10 tahun, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, intiqal ila rafiqil a'la, berpindah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekati kekasihnya 10 tahun lamanya. Nah, saat 10 tahun itulah tepatnya Rasulullah meninggal pada tahun yang ke-10 Hijriah. Dan hari ini kita sudah sampai pada tahun 1442 Hijriah. Tahun inilah yang harus kita selalu ingat. Tahun inilah yang harus selalu kita jadikan dasar untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tahun Hijriyah, bukan tahun Masihiyah, tapi adalah tahun Hijriyah. Coba kita perhatikan ketika kita ibadah, seperti ibadah berpuasa yang menjadi sebuah kewajiban kita kaum muslimin, maka puasa itu ditentukan di bulan Hijriyah, yaitu bulan Ramadan. Saat ini kita bulan Syawal. Syawal yang berarti adalah sebuah bertolak menuju kepada yang sesuatu yang lebih tinggi, lebih baik dari kondisi kita yang sebelumnya, menuju kepada kondisi kita ke depannya yang lebih baik.
para ulama mendefinisikan dalam mu'jam kamus ketika mengartikan Syawal, yaitu seperti ekor serigala. Seperti ekor serigala, yang mana serigala itu sedang akan menerkam mangsanya. Maka ekor itu akan naik sebagai sebuah persiapan untuk melompat dan berlari mengejar mangsanya. Itulah bulan Syawal. Maka tepat ketika kita mencanangkan satu tema, yaitu hijrah menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lihat dari sisi tema turunnya Al-Quran, maka Al-Quran yang turun sebelum hijrah selama 13 tahun itu adalah temanya adalah tentang tauhid, ketuhanan, keesaan, pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat-surat ayat-ayat yang turun pada saat itu mengukuhkan siapa sebenarnya Tuhan kita, siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Tuhan kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Tidak ada sesembahan yang lain melainkan Dia. Pada saat itu kaum musyrikin, keturunan Yahudi, keturunan Nasrani, ahli kitab, mereka itu kaget ketika seorang sosok Muhammad SAW membawa misi ketuhanan yang satu. Mereka bertanya, mana mungkin Tuhan cuma satu? Masalah problem yang ada di muka bumi ini begitu banyak. Kenapa Tuhan cuma satu? Apakah Tuhan satu itu bisa menyelesaikan masalah? Oh, ternyata mereka selama ini punya Tuhan yang banyak, seperti Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Nah, itulah pemikiran mereka sebelum datangnya Islam. Tapi ayat ini turun, wa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, la ilaha illahu war-Rahman ar-Rahim. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan yang satu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun satu adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang kekuatan tersebut otomatis mudah atau bisa melaksanakan semua problem, ya, mengatasi. Teman-teman sekalian, itulah tema yang ayat-ayat turun sebelum hijrah. Kemudian sekarang ayat-ayat setelah hijrah, itu adalah ayat-ayat yang bertemakan tentang, masih juga tentang pengenalan kenabian, masih juga pengenalan tentang sejarah, masih juga pengenalan tentang syariat. Jadi ayat-ayat Madaniyah selama 10 tahun. Ikhwan, teman-temanku sekalian, yang insya Allah malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 26, dialog antara Ibrahim dengan kaumnya. Ibrahim mengatakan di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku adalah orang yang hijrah kepada Allah Rabbku. Sesungguhnya aku adalah orang yang hijrah kepada Rabbku, kepada Rabbku. Apa itu Rabb? Rabb,
Para ulama mendefinisikan Rabb minimal punya 3 makna. Yang pertama adalah sebagai pencipta kita. Yang kedua adalah sebagai pengatur kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai pemelihara dalam kehidupan kita. Minimal pengertian Rabb itu adalah itu. Kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk hijrah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendefinisikan perbedaan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Siapa orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Minadz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Siapakah orang-orang yang kafir? Orang-orang yang kafir itu yang berbalik, yang kebalikannya daripada orang-orang beriman. Dia justru dari cahaya itu berbalik kepada kegelapan. Dan mereka itu pantas untuk mendapatkan tempat terakhirnya nanti adalah di neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika hari ini kita masih diberikan istiqomah, ketetapan hati untuk selalu berusaha yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Ketika kita melakukan hijrah kepada Allah, insya Allah akan membantu kita. Allah akan menguatkan kita. Allah akan selalu membimbing kita menuju cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Karena Allah mensifati dirinya Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya. Cahaya. Seperti apa cahaya itu? Nanti kita mungkin kaji pada kesempatan yang lain. Ikhwan, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sekalian, alumni SMA 72 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hijrah. Kurang lebih ada 17 ayat berbicara tentang hijrah. Tapi intinya ayat-ayat yang berbicara tentang hijrah selalu berdampingan dengan kata-kata jihad. Selalu berdampingan dengan kata-kata jihad, yaitu perjuangan, kesungguhan, bersungguh-sungguh. Tidak mungkin hijrah dilakukan tanpa kesungguhan. Kalau ada hijrah, berarti ada kesungguhan. Tanpa kesungguhan, sulit rasanya untuk bisa hijrah. Oleh karena itu kita dituntut oleh Al-Quran untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan proses hijrah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung orang-orang yang mau berhijrah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum tahun-tahun ke-10 Hijriyah, itu hijrah mereka itu adalah hijrah yang betul-betul berbentuk fisik atau hissiyah, yaitu hijrah dari Makkah
hijrah hissiyah tersebut betul-betul harus dilakukan. Bahkan jika mereka tidak mau melakukan hijrah fisik tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka di dalam surat An-Nisa ayat 97 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Ayat ini merupakan ancaman bagi mereka yang betul-betul meninggalkan hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka wafat nanti, para malaikat itu akan bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak mau hijrah? Kenapa kalian tidak mau hijrah? Sehingga kalian akhirnya tidak bisa beragama dengan baik. Akhirnya tidak bisa berislam dengan baik. Dan akhirnya mereka mati dalam kondisi di luar Islam. Itu ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang hebat di masa Nabi adalah orang-orang yang mau hijrah. Dan bukan hanya hijrah, tapi mereka itu melalui proses disakiti, disiksa, perasaannya menjadi korban, hartanya juga menjadi korban. Semua apa yang dimilikinya menjadi korban demi hijrah kepada Allah dan Rasul. Teman-teman, sahabat-sahabat alumni SMA N72, hijrah setelah Fathu Mekah ketika tahun yang ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW mampu menundukkan Makkah Al-Mukarramah. Kemudian disitulah terjadi Futuh Makkah. Kemudian setelah Futuh Mekah tersebut, Rasulullah ditanya, Ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kemudian Rasulullah berkata, La hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Mekah ini. Walakin jihadun wa niyatun. Yang ada adalah hijrah yang dalam bentuk jihadun, sungguh-sungguh, waniyatun, dan niat di dalam hati yang harus tertanam untuk berubah. Artinya, jihad atau hijrah di masa kini adalah sudah berganti dari proses hijrah hissiyah menuju proses hijrah ma'nawiyah. Saat ini kita hijrahnya tidak lagi menjadi sebuah keharusan hijrah fisik atau hijrah tempat, tetapi kita sudah mendapatkan keharusan untuk hijrah dalam sisi ma'nawiyah, ruhiyah. Jadi niat dalam hati kita harus kita tanamkan untuk bisa hijrah. Hijrah dari apa? Di dalam hadis yang lain dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani. Seorang muslim adalah orang yang selamat, muslim yang lain dari lisannya. Wal muhajir, orang yang hijrah itu kata Nabi, man hajar, adalah orang yang mau hijrah, amma nahallahu anhu, dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah klimaks atau finish hijrah yang harus kita lakukan pada saat ini. Bahkan terhadap hijrah yang bermakna fisik, para ulama
ada yang berpendapat bahwa itu tidak perlu lagi. Mengapa demikian? Jika contohnya di Amerika, di Norwegia, di negara-negara Eropa, ketika ada minoritas Muslim, kemudian karena mereka mengamalkan Islamnya begitu sulit, kemudian harus hijrah ke negeri Arab, ke negeri Saudi misalkan, atau meninggalkan negeri Eropa yang suci, dan itu makruh hukumnya. Karena apa? Karena negeri itu tidak ada lagi Islam yang di sana. Tidak ada lagi orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah menjadi tugas kita yang seharusnya menebarkan Islam ke seluruh negeri, tetapi justru itu kita tinggalkan. Nah, jadi boleh jadi juga adalah inti hijrah itu adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya, bukan menjadi sebuah kewajiban hijrah fisik, tetapi yang dimaksud hijrah saat ini adalah hijrah amma nahallahu anhu, dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, tentu saja menuju cahaya, yaitu yang diperintahkan kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat alumni SMA Negeri 2 Jakarta, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan dalam hijrah ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi adalah jihad dan niat. Di dalam hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang nomor pertama itu disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Barang siapa yang hijrah karena wanita, maka dia akan mendapatkan wanita. Barang siapa yang hijrah karena materi, maka dia akan mendapatkan materi. Tapi karena barang siapa yang hijrah niatnya karena Allah dan Rasul, maka itulah yang sesungguhnya makna hijrah. Jadi hijrah itu adalah hijrah yang utama adalah dari niat untuk memperbaiki diri menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariat-syariat yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, mari kita evaluasi diri kita saat ini. Sudahkah kita hijrah dari masa lalu kita, dari keburukan-keburukan kita, dari masa kelam kita? Mari kita tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kemarin masih ada dalam diri kita, mulai malam hari ini, mari kita bersyukur. Mari kita tinggalkan hal-hal yang ada dalam diri kita. Mari kita tinggalkan dan kita siap hijrah pada malam hari ini menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari akidah yang benar. Kita mulai dari tauhid yang benar. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lebih mengenal Allah. Mari kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemarin itu kita belum mengenal Allah itu sebagai pelindung kita, Allah itu sebagai pemberi rezeki kita, Allah itu sebagai zat yang menjadi tumpuan, menjadi tempat bergantung kita, maka mari kita taati segera untuk menujunya, supaya kita menjadikan Allah itu adalah as-samad, tempat bergantung kita. Apapun masalah dan problem yang kita hadapi, maka Allah adalah solusi untuk menjadi tempat kita memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kemudian dari sisi syariat, mungkin ada amalan-amalan
atau perbuatan-perbuatan kita yang kurang tepat. Mari kita mulai malam hari ini kita menuju kepada amalan-amalan yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama adalah jika kita belum bisa membaca Quran mulai malam hari ini. Mari kita berniat diri untuk berusaha bisa membaca Al-Quran. Ada seorang wanita, nenek-nenek yang berusia 70 tahun yang bernama Toha, asal Yordan. Dia tuh tak huruf Al-Quran. Tetapi tiba-tiba pada suatu saat dia berkata, usia saya sudah 70 tahun. Nanti ketika saya menghadap Allah, dipanggil Allah, pasti saya ditanya, wahai Fulan, wahai Ummu Toha, kamu aku berikan usia 70 tahun. Untuk apa usia sepanjang itu? Namun hari ini kamu menghadapku tanpa Al-Quran, menghadapku tahun Al-Quran. Maka akhirnya Ummu Toha itu tersadarkan. Di saat itulah dia segera mencari seorang ustaz dan guru untuk belajar Al-Quran. Dan Allah bersabda, barang siapa yang tidak ada hafalan Al-Quran di dalam hatinya, maka hatinya itu seperti rumah yang kosong, tak penghuni. Rumah kosong tak berpenghuni. Bisa dibayangkan, rumah kosong tidak berpenghuni bertahun-tahun lamanya. Apa yang terjadi? Pasti rumah itu kotor, pasti rumah itu dihuni oleh makhluk yang lain, yaitu makhluk halus. Maka mari kita evaluasi diri. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa memahami dan akhirnya kita sadar untuk melakukan proses hijrah itu dengan keteguhan hati. Mudah-mudahan sahabat semuanya bisa melakukan hijrah, yaitu hijrah yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, dan yang lebih tinggi adalah jihadun wa niyatun saat ini. Mungkin yang dulunya belum berjilbab, saat ini bisa dimulai untuk berjilbab. Yang dahulunya masih enggan untuk membaca Al-Quran, maka mulai malam hari ini kita targetkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya terhibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang selalu dibimbing olehnya untuk cahaya. Amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahman berikan materinya kepada kita semua, dan insya Allah temannya teman sahabatku sudah menyimaknya dengan baik, insya Allah. Maka selanjutnya Ustadz, insya Allah mohon izin kita akan adakan sesi tanya jawab ya Ustadz. Silakan. Untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang yang bertanya ya. Kami persilahkan siapa yang ingin bertanya pada teman-teman sekalian. Ya, kepada Bang Taufik. Oh, bertanya Bang Taufik. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Kedengeran ya Pak? Ya, kedengeran. Ya, silakan. Mau nanya Pak Ustaz. Silakan. Tentang hijrah tadi kan ada secara jihad. Itu bagaimana kalau yang pernah ulama bilang orang paling itu harusnya hijrah dulu. Nanti kalau sudah kuat baru balik jihad. Itu gimana Ustaz? Silakan diperjelas Pak Ismail.
Maksudnya mungkin Bang Topik masalah teman saudara-saudara kita ya Bang Topik yang di Palestina ya. Iya, kan pernah ada ulama mengatakan bahwa sebaiknya karena das yang orang Palestina itu sebaiknya hijrah dulu gitu dari Palestina. Oh ya, itu begitu Ustaz. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan karena di Palestina itu saudara-saudara kita itu dibombardir, dizolimi, diperangi. Jadi ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa lebih baik masyarakat atau saudara-saudara di Palestina itu hijrah dulu ke negara tetangganya ataupun keluar dari Palestina. Nanti mungkin setelah mampu kuat mungkin balik lagi gitu ya untuk melawan Zionis gitu Ustaz maksudnya. Itu seperti ya Bang Topik ya. Iya, sedangkan kan kata Pak Ustaz harus sekarang niatnya hijrah itu dengan jihad dan niat yang sungguh-sungguh. Baik. Jadi yang dimaksud jihadun wa niyatun itu adalah kesungguhan hati untuk melakukan proses hijrah. Jadi proses hijrah yang sekarang yang diarahkan setelah Fathu Mekah itu adalah lebih utama hijrah itu bersifat ruhi, bukan bersifat fisik, itu ya. Kemudian kalau ulama yang berpendapat boleh-boleh saja. Cuma kita harus akomodir, kita harus perbandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain juga. Kalau pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, Palestina itu tidak perlu hijrah dari negerinya. Karena jika hijrah dari negerinya, maka Masjid Al-Aqsa, penjaga Al-Quds, Baitul Maqdis itu tidak ada. Mereka lebih baik mati di sana daripada harus meninggalkan negerinya. Dan kita lihat fakta bahwa ternyata ratusan tahun mungkin sudah berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun itu Palestina nggak juga terkalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita khawatirkan justru kita ini yang di negeri kita yang aman, yang damai, itu yang mungkin dikhawatirkan. Dikhawatirkan apanya? Justru ruh jihad kita itu jangan-jangan di negeri kita ini kita nggak ada. Justru mereka yang di negeri yang seperti itu ruh jihadnya tumbuh besar. Nah itu yang harus dilihat dari sisi-sisi yang positif. Jadi seperti itu. Ya terima kasih Mas atas penjelasannya. Baik. Pak MC, mic-nya masih mati, Pak MC. Ya, terima kasih kepada Bang Topik yang sudah bertanya. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustadz bahwa memang tidak ada hijrah sekarang seperti hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yastrib. Ya, artinya hijrah tempat sudah tidak ada lagi. Dan sekarang memang seluruh umat atau kaum muslimin untuk mempertahankan ya wilayahnya, negaranya ya dengan sekuat ya tenaganya jihad ya fisabilillah insyaallah. Bagi sahabatku sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk satu orang penanya lagi, silahkan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung ya, sudah ada 24 pendengar ya pada malam hari ini, alhamdulillah. Silahkan sahabat sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada di ini Pak MC. Ada di itu yang di chat Ada di chat ya. Tolong dibacain. Yang di chat ya. Mana di chat?
Ya, Coba lihat. ya dibacain aja ya. Dari Hadi Perdana. Ini kayaknya panjang nih Pak Ustadz. Curcolnya inian. Nggak tanggung-tanggung. Assalamualaikum. Bagaimana untuk tetap istiqomah dan menghilangkan rasa takut serta sedih dikala kita berusaha hijrah dan terus meningkatkan level keimanan, namun seiring itu pula banyak permasalahan yang datang. Saya tidak berani menyebutkan itu ujian atau azab, karena saya sadar sekali saya penuh dosa. Saya masih ini nih Pak, sampai termehek-mehek nih bacanya. Di mana permasalahan satu belum selesai, datang lagi lainnya tentang banyak hal, termasuk takutnya akan kematian, sehingga timbul ketakutan nanti jika datang lagi ujian, saya takut tergelincir ke jalan yang salah lagi. Mohon pencerahannya. Jazakallah khairan. Yang bertanya siapa tadi? Pak Hadi. Hadi. Pak Hadi ya. Saya alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya di Al-Quran itu semuanya solusi problem kita sudah ada. Jadi di dalam Al-Quran itu surah Al-Quran dikatakan paman tidak ada fala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dijamin oleh Allah SWT kita tidak punya lagi takut dan tidak akan bersedih hati. Ya, itu pesan itu disampaikan oleh Allah SWT yang bekal untuk Adam alaihissalam dan anak-anak cucunya ketika nanti hidup di muka bumi. Jadi sebenarnya itu pesannya sudah lama. Syaratnya kita untuk mendapatkan ketenangan, tidak punya rasa takut dan tidak bersedih adalah dengan cara menempatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita adalah Al-Quran Al-Karim. Dalam kehidupan kita jangan sampai tidak ada ruang atau jam atau waktu tertentu yang rutin sifatnya untuk mentadaburi Al-Quran. Untuk mentadaburi Al-Quran. Tadabur Al-Quran itu beda dengan membaca saja. Beda. Tadabur Al-Quran itu kita hayati maknanya, tafsir dari para ulama, kemudian inti daripada ayat seperti apa sampai masuk dalam hati sendiri, bebas dari rasa takut. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzan. Ada Al-Quran mengatakan wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa rendah diri. Jangan merasa terhina. Dan jangan bersedih hati. Kalian itu tetap menjadi manusia yang terbaik selama kalian bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, azab dan siksa atau cobaan. Kalau siksa itu untuk orang kafir, kalau cobaan itu untuk orang beriman. Di surat Ar-Rum itu dikatakan hasiban nasu
Apakah manusia itu mengira bahwa kalau imanannya naik terus tidak diuji lagi? Tidak mungkin. Justru semakin keimanan naik, kadang-kadang Allah semakin uji. Tapi yang difokuskan bukan ujiannya, yang difokuskan adalah di balik ujian itu sendiri, yaitu kesabaran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diinginkan Allah. Kadang-kadang Allah itu rindu kepada hambanya dengan cara menguji hambanya, sehingga hambanya lebih dekat kepada Allah. Justru kadang-kadang Allah itu benci kepada manusia, yaitu dengan cara istidraj. Apa itu istidraj? Kalau kita sudah jauh dari Allah, terus bisnis kita semakin hebat, semakin berkembang, kita semakin tersibukkan dengan urusan dunia, terus tambah jauh dari Allah, ditambah lagi sama Allah kenikmatannya, itu namanya istidraj. Jangan sampai istidraj itu tiba pada kita. Jadi jangan khawatir, kematian itu tidak perlu ditakutkan. Yang harus ditakutkan itu adalah apakah kita beriman atau tidak. Atau yang ditakutkan adalah jangan sampai keimanan kita lepas. Tapi ketika keimanan kita masih ada, ujian apapun harus kita hadapi di kematian. Karena kematian itu sepertinya mengerikan, tapi sesungguhnya itu adalah kenikmatan bagi orang-orang yang selalu berada di dalam Allah. Sehingga Allah mengatakan janganlah kalian lupa bahwa Allah orang yang di jalan Allah itu mati, bal ahyaun, bahkan mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Rabb mereka yurzaqun, mereka itu diberi rezeki. Kalau syuhada, orang-orang yang mati itu diberikan hidup lagi, ruhnya itu nanti di alam barzakh, di seekor burung yang berwarna hijau, kemudian burung itu berterbangan di taman-taman itu. Itu adalah kenikmatan. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan, tapi adalah justru kalau kematian hadir pada diri kita, alhamdulillah. Kalau kita masih diberi hidup juga alhamdulillah. Kematian berarti kita selesai tugas kita, berarti kita tidak maksiat lagi, dan kita tinggal menikmati pahala dari Allah. Kalau kita masih hidup, alhamdulillah, berarti kita masih punya kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan yang akan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tahzan, jangan bersedih karena sesungguhnya Allah demikian. Ya, jazakallah. Ustaz, bimbingan Ustaz pada malam hari ini tadi yang disampaikan tentang makna hijrah sangat tepat sekali buat kita semua nih Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah lah dalam hijrah ini. Bagi teman-teman mungkin yang tidak ada lagi pertanyaan, kami tunggu mungkin satu lagi pertanyaan untuk Ustaz. Ibu Tuti mana nih? Nggak kedengaran suaranya nih. Halo? Jadi panitia lagi awal. Masya Allah. Halo, siapa lagi? Oh, kalau tidak ada mungkin Ustadz cukup pada malam hari ini. Insya Allah Ustadz acara kita mudah-mudahan dari mungkin tadi yang disampaikan material oleh Ustadz Hidayatul Rahman ini tentang hijrah, mungkin kita semua pada malam hari ini yang ikut bergabung dalam acara kajian malam minggu ini
mohon doa dari Ustadz ya, karena memang kita ini adalah manusia yang memang perlahan-lahan ya menjalankan hijrah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imannya tentu kita bukan orang yang sudah hijrahnya lama, Ustadz. Jadi tentunya kita masih butuh teman-teman yang baik untuk mengingatkan kita, butuh Ustadz setiap malam Ahad yang memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga kita tetap istiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mungkin sebelum kita tutup, insya Allah kami mohon kepada Ustadz Hidayatul Rahman untuk membacakan doa sebelum kita tutup acara pada malam hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz untuk memimpin doa kita bersama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu aminkan doa kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'i hamdan yuwafi ni'amahu kafirun tidak. Amin ya Allah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi lillahi wa la amin ya Allah. Ya Qadir ya Razzaq ya Arhamar Rahim. Ya Allah ya Rabb ya Rabb. Ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan. Ampuni segala kesalahan kami. Ya Allah ya Rabb ya Rabb. Berikanlah kami petunjuk. Berikanlah kami jalan yang menuju jalan menuju ridha, menuju cahaya. Ya Allah ya Rabb ya Rabb. Berkahi kami. Amin ya Allah. Kesehatan kami. Rizki kami. Usaha kami. Keluarga kami. Dan anak-anak cukupkan kami. Ya Allah ya Rabb, lanjutkanlah kebaikan kami. Lanjutkanlah himmah, keinginan, perjuangan kami kepada anak-anak kami, sehingga mereka telah bisa melanjutkan kebaikan kami dan menambah amal-amalan kepada sisi ya Allah ya Rabbul Alamin. Ya Allah ya Muqallibal Qulub, Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami kepada agama, teguhkanlah hati kami pada kitab suci, teguhkanlah hati kami pada hidayah. Ya Allah ya Rabb, kami adalah kami lemah, tidak ada daya melainkan hanya mengharapkan bimbingan, arahan dan petunjuk Rabbul Alamin. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Hidayatul Rahman. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua dan juga telah membimbing doa untuk kebaikan kita semua. Semoga doa-doa yang kita panjatkan bersama-sama ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah kepada semua teman-temanku, sahabat Ikal Tua. Kami persilahkan kepada Ustaz Hidayatul Rahman bila ingin izin undur diri Ustaz. Mungkin nanti kita
kepada Ustadz bila sudah untuk izin undur diri, kami persilahkan karena mungkin nanti kita ada acara khusus pengurus saja Ustadz mungkin nanti setelah ini. Jadi kami ucapkan selamat beristirahat Ustadz, sudah bergabung, mengucapkan jazakallah nih Ustadz, sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa ketemu lagi Ustadz ya, kalau bisa kalau tidak kondisi COVID mungkin bisa kita undang Ustadz kapan-kapan untuk Insya Allah kita. Insya Allah Ustadz ya. Jazakallah Ustadz sudah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Kemudian juga kepada teman-teman sekalian, kami atas nama pengurus Ikal Tua dan Salisa tentunya pada mingguan pada malam hari ini kami selaku MC mengucapkan jazakumullah kepada sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung pada acara malam mingguan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Dan saya sekali lagi sebelum kita tutup acara ini, saya selaku MC mohon maaf ya apabila ada suatu kekhilafan, kekurangan dalam kata-kata saya pada acara malam hari ini. Dan juga saya mohon maaf pada Ustadz ya, Ustadz Rahman apabila ada kata-kata saya kurang berkenan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama MC mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.